di tengah jembatan situ masih jauh. Ya. Saya langsung merintahkan anak buah saya ke sini. Tahu-taunya memang benar mayat. Saya akan coba mencontohkan, ini cukup berat dari atas jembatan. 2 orang anak buah Pak Toto membawa jasad hingga akhirnya ke samping tepian sini. Ya, saya tidak tahan. Saya paling cengeng kalau melihat begini. Saya merasa paling sakit waktu pertama lihat. Si pelaku itu pada waktu di TKP itu bersampingan dengan saya. Ancaman hukumannya, Pak? Kalau dilihat pada ancaman hukuman tertinggi di 340 itu adalah ancamannya hukuman mati. Bermula dari curahan hati di tempat kerja Herianto, seorang kepala toko di Alfamart di rest area kilometer 72 Tol Cipularang, tega menghabisi nyawa rekan kerjanya, Dina Oktaviani. Tak hanya itu, diduga pelaku juga memerkosa korban dan mengambil sejumlah barang berharga sebelum akhirnya membuang jasad korban di Sungai Citarum. Benarkah motif pelaku hanya karena faktor ekonomi semata? Ikuti penelusuran kami bersama saya Arlista Hadi. Inilah iNews Files. Nasib tragis dialami Dina Oktaviani, seorang mahasiswa yang bekerja sebagai kasir di minimarket rest area kilometer 72 Cipularang, Jawa Barat. Jasad Dina ditemukan warga mengambang tanpa pakaian di Sungai Citarum, Desa Curug, Kecamatan Kelari, Karawang, Jawa Barat. Nah, di sono dikait ya. Makin dipinggirin, nah sini ditaruhin, pinggirin. Lalu rapor polisi. Ngambang posisinya? Ngambang, hanyut. Jenis kelaminnya apa? Nah. Perempuan apa? Perempuan apa? Perempuan. Dina tewas usai dibunuh atasannya sendiri yang merupakan kepala toko Herianto. Sadisnya, pelaku diduga memperkosa korban yang sudah tak bernyawa dan mengambil harta benda milik korban seperti perhiasan dan ponsel. Tak butuh waktu lama, Herianto diringkus polisi di tempatnya bekerja. Ada di kampung saya, Pak. Di kampung. Siapa namanya? Klien karyawan saya. Bukan. Cuman saya kesuruh, Pak. Berarti ditutup karung? Karusan. Iya. Tidak terlihat sama sekali, tidak ada darah. Meninggalnya di mana? Dicekik. Hanya dicekik? Hanya dicekik aja? Iya, dicekik. Dari belakang, dari kenapa? Di depan. Kenapa? Ya, ini sih, Pak. Faktor ekonomi, Pak. Ya, Ekonomi saya, Pak. Iya. Faktor ekonomi, terus lagi kan barang-barang yang ada di beliau itu. Iya. Berharga lah. Iya, gitu. Mewah, Pak. Oh, tergiur lah. Iya. Pembunuhan terjadi di rumah pelaku di Desa Wanamali, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta pada Minggu 5 Oktober 2025. Hasil olah TKP menemukan 6 barang bukti, di mana barang bukti tersebut merupakan
barang bukti yang digunakan oleh terduga pelaku untuk melakukan perbuatannya dan menemukan beberapa barang bukti milik korban. Baik itu yang sudah dibakar untuk dihilangkan jejak oleh terduga pelaku. Tak hanya Herianto, 2 warga berinisial R dan O yang tinggal di sekitar pemukiman pelaku juga turut diamankan kepolisian lantaran ikut membantu pelaku untuk membuang jasad korban ke Sungai Citarum. Pemirsa News Files, saat ini tim iNews Files akan menuju ke Desa Banyusari, di mana nantinya kami akan mengunjungi rumah dari korban, yaitu Dina Oktaviani. Ikuti penelusuran kami. Pemirsa News Files, saya sudah berada di depan rumah almarhumah Dina Oktaviani. Di depan rumah masih terlihat ada karangan bunga yang bertuliskan turut berduka cita atas meninggalnya Dina Oktaviani. Dan sepertinya di dalam sedang ramai oleh kedatangan kerabat ataupun keluarga. Kita akan coba langsung masuk ke dalam untuk berbincang dengan perwakilan dari keluarga almarhumah. Arlista dari iNews Files, Bapak turut berduka cita. Izin, ini ramai memang ada acarakah? Ini pas 7 harinya almarhum. Pas 7 harinya almarhum. Ya, kebetulan ibu juga ada di dalam. Oh, ibu ada. Cuman polisi sekarang lagi agak semenjak dari awal meninggal sampai sekarang ini nggak bisa ngobrol aman. Ibu langsung ngedrop terpukul iya, langsung ya? ngedrop, iya. Boleh lihat ke dalam nggak Pak? Boleh. Ketemu Silakan. sama ibu? Boleh, silakan. Turut berduka cita ibu ya atas meninggalnya almarhumah Dina. Ibu kondisinya gimana sekarang? Masih shock aja. Masih shock? Apa yang paling diingat dari sosok Dina, Ibu? Dina anaknya ceria gitu kan. Baik. Ibu sayang sekali sama Dina ya, Bu ya? Sayang banget. Ibu Dina sangat terpukul. Bu, sekali lagi saya mengucapkan turut berduka cita ya, Bu ya. Semoga almarhumah husnul khotimah. Amin. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama keluarga dari almarhumah Dina Oktaviani, dan perlu diketahui untuk tanggal kematian Dina bertepatan dengan hari ulang tahun Dina, di mana seharusnya keluarga merayakan dengan sukacita. Namun kabar buruk yang diterima pihak keluarga. Sebelumnya saya ingin mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Dina. Untuk keluarga pertama kali mengetahui Dina meninggal dan itu dari siapa? Awal pertama informasi ya dari pihak kami atas nama keluarga, informasi langsung dari Nafis. Dia cerita dari pihak Nafis kenal nggak sama Dina, yaitu keponakan. Oke. Nah, pas video call almarhum tersebut udah ada di ruang jenazah. Dari pihak keluarga ada yang langsung pergi ke rumah sakit dan melihat sosok jenazah? Pihak rumah sakit, ini siapa? Kata saya ini uaknya korban, untuk memastikan benar apa enggak korban itu Dina kan. Betul. Setelah saya masuk ke ruangan jenazah, ternyata betul. Nama itu Dina. Memang betul Dina? Betul Dina. Iya, saya tidak tahan. Saya paling cengeng kalau melihat begini. Saya merasa paling sakit waktu pertama lihat. Paling sakit saya. Mohon maaf Pak,
Bagaimana kondisi wajah Dina pada saat itu? Di sini ada garis-garis, entah uratnya yang hitam biru itu memang ada, memang di sini dua belah pipi itu memang ada. Kiri kanan ada lebam. Ada. Setelah Bapak sudah melihat kondisi Dina sudah tidak bernyawa, informasi apa yang didapatkan dari keluarga Dina, penyebab kematiannya seperti apa? Mungkin siapa yang memberi informasi pada saat itu, Pak? Nah, dari pihak Nafis, Pak tolong nanti minta diantar sama Polsek Kelari untuk ke TKP. Nah, itu posisi di Purwakarta, Pak ya. Purwakarta. Nah, alhamdulillah hasil kerjasama dari Polsek Kelari sigap, langsung kita berangkat ke lokasi TKP kontrakannya almarhum. Nah, terus di situ ada beberapa karyawan, kalau nggak salah perempuan 3 orang, si cowok itu 1 orang. Saya nggak tahu bahkan pelaku tersebut siapa. Nah, pas tahunya si pelaku itu pada waktu di TKP itu bersampingan dengan saya. Oke, itu adakah perbincangan ataupun ada kata-kata dari pelaku begitu, Pak? Mungkin basa-basi atau bagaimana, Pak? Nggak ada, orangnya sangat diam. Bahkan saya tunjukin foto pada waktu penemuan mayat itu, malah dia mengelak. Mungkin almarhumah sempat cerita sosok Herianto kepada ibu. Kalau mama ya, Dina tuh anaknya kalau ada papa ya ceritanya yang nggak jauh-jauh sama mamanya. Makanya pas Dina nggak ada, mamanya bener-bener terpukul. Sosok Dina nih sehari-hari seperti apa sih? Dina itu anaknya periang loh, periang. Udah gitu sama teman baik, royal. Ya kan sama teman, sama ponakan aja penyayang banget. Kalau dia libur kerja, ya dia sehari-hari ya di rumah aja. Paling kalau keluar ya sama mama, diajak ngopi. Kata orang, Dina mah orangnya kegalauan ya, suka galau. Aslinya mah enggak teh, dia enggak galau. Informasi di media sosial begitu, sempat menceritakan betul atau tidak sih Dina ini sulit untuk move on dari mantan pacarnya? Enggak, itu bohong. Dina itu walaupun udah putus sama mantannya, ya balik lagi mereka kayak berteman lagi. Yang nggak langsung putus langsung ya udah hilang kontak, enggak, masih kayak berteman. Bahkan sampai sekarang pun ya setiap malam ikutan tahlil. Pelaku sempat menyampaikan almarhumah sudah diantarkan ke dukun. Nah, ini benar atau bohong, Teh? Enggak, bohong. Pengakuan daripada si pelaku minta diantar ke dukun itu sangat janggal, Pak. Dalam arti janggal karena sebelumnya pinjam uang. Pelaku pinjam uang ke almarhumah. Oke. Nah, pas Dina bilang mau di TF. Nah, ternyata si pelaku tersebut nggak mau, menolak, minta dianterin. Nah, dianterin lah kalau nggak salah sekitar jam 6 kurang. Mungkin Dina pernah cerita si pelaku ini minjem uang untuk apa, Bapak? Ya kalau istilahnya pinjam uang tuh nggak terbuka ya, nggak terbuka, entah itu buat apa, nggak terbuka. Keluarga itu mengetahui bahwa yang membunuh Dina tak lain adalah kepala tokonya. Betul. Nah, ini gimana nih Pak tanggapannya? Itu setelah penangkapan dia. Setelah penangkapan, nah dari pihak si korban baru tahu si pelaku tersebut kepala toko. Sebelumnya belum tahu. Dari pada waktu ke TKP pun bareng sama saya. Setelah di TKP pada waktu dia ngelayat datang juga. Pelaku sempat ngelayat. Sempat ngelayat ke sini. Sampai jarak ke makam, nangis di makam dia. Pelaku sekarang sudah ditahan. Seperti apa? Pihak keluarga inginnya pelaku bagaimana? Ini atas nama keluarga diserahkan ke pihak kepolisian. Silakan pihak kepolisian. Kita hukum dengan seberat-beratnya.
Boneka kesayangan? Yang ini boneka kesayangan ini, dari sampai ponakannya minta aja nggak boleh, katanya nanti nak beliin yang baru, katanya ini boneka kesayangannya dia sampai ini kalau udah rusak gini. Sampai matanya lepas tetap disayang sama almarhumah. Iya. Ini adalah boneka kesayangan dari almarhumah. Teh, mungkin ada seragam yang disimpan oleh almarhumah di lemari ini mungkin Teh, sebagai kenang-kenangan mungkin Teh. Sedang dicuci ya. Ini seragamnya memang ditinggal di rumah? Enggak, ini kan waktu hari Sabtu kan sempat pulang. Kayaknya dia sempat naruh pakaiannya buat dicuci. Ya memang ini untuk dicuci dan dibawa kembali di ke kontrakannya untuk dipakai ya Teh ya. Ya kaget lah, kirain boneka, ya disangkanya boneka gitu. Ternyata mayat bener asli gitu. Ya.